Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel aku, Hesti Joyce. Aku doakan semoga kalian selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu dilancarkan rezekinya dimanapun kalian berada ya guys. Amin 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 ya robbal alamin. Nah, pada video kali ini aku mau nyeritain alur cerita film yang berjudul The Parent Trap. Film ini seru banget ya guys ya. Film ini bercerita tentang anak kembar yang sudah terpisah sejak lahir karena kedua orang tuanya berpisah atau bercerai ya guys ya. Dan kemudian setelah beberapa waktu anak kembar ini kembali dipertemukan tanpa disengaja ya guys ya. Dan setelah mereka bertemu dan mereka menyadari bahwa mereka itu ternyata kembar. Dan setelah pertemuan itu mereka merencanakan untuk menyatukan kembali kedua orang tuanya yang sudah bercerai tersebut. Nah, apakah rencana mereka ini akan berhasil? Yuk ditonton terus videonya biar kalian gak penasaran seperti apa kisah selengkapnya ya guys ya. Dan sebelum ke pembahasan filmnya, yuk diklik dulu tombol subscribe-nya biar aku makin semangat lagi ngocehnya ya guys. Oke, terima kasih banyak buat semuanya. Cerita berawal dengan sepasang kekasih yang sedang melangsungkan hari pernikahannya di sebuah kapal yang sangat mewah. Mereka tampak sangat bahagia atas pernikahan mereka tersebut. Kemudian setelah beberapa waktu, scene pun beralih ke sebuah camp musim panas, di mana anak-anak dari berbagai negara berkumpul di sana. Kemudian tampak anak perempuan bernama Haley. Dia berasal dari Amerika. Haley selain cantik, dia adalah anak yang sangat mudah bergaul dengan anak yang lainnya. Kemudian di sisi lain tampak anak perempuan lain bernama Annie yang wajahnya mirip sekali dengan Haley turun dari mobilnya. Dia berasal dari London. Dan terlihat asisten pribadi Annie, Martin, yang sedang mengecek barang bawaan Annie sudah lengkap dan tidak ada yang tertinggal. Tampak terlihat si Haley yang sangat pandai bermain anggar, sampai saat ini tak ada yang mampu mengalahkannya. Kemudian si Annie pun mencoba menantang Haley bermain anggar. Dan tak disangka-sangka ternyata Annie pun cukup mahir bermain anggar sampai-sampai si Haley pun kewalahan melawannya. Hingga akhirnya pada suatu momen si Haley pun tersudut hingga Haley jatuh ke bak yang penuh air. Annie pun mencoba menolong Haley, namun si Haley malah menarik Annie hingga Annie pun jatuh juga ke bak air tersebut, sehingga mereka pun sama-sama basah kuyup. Ibu Cam menyuruh Annie dan Haley untuk bersalaman, dan betapa kagetnya mereka setelah membalikan badan, ternyata wajah mereka sangat mirip satu sama lain. Namun karena Haley sering mengejek Annie pun marah dan mereka pun bertengkar. Suatu malam Annie dan Haley bermain kartu. Si Haley menantang Annie saat bermain kartu. Haley berkata siapapun yang kalah dalam permainan harus loncat ke danau tanpa busana. Dan singkat cerita, Annie pun kalah dalam permainan tersebut. Sesuai perjanjian awal, Annie pun loncat ke danau tanpa busana, dan busana yang ia kenakan dibawa Haley dan teman-temannya. Kemudian Annie pun balas dendam dengan meletakkan kasur Haley dan teman-temannya ke atas genteng. Dan Haley pun berpikir itu adalah perang. Suatu malam si Haley pun merencanakan pembalasan yang sangat tak terduga bersama teman-temannya. Pada pagi harinya si Annie pun bersama teman-temannya dikagetkan dengan jebakan-jebakan yang dibuat Haley. Dan Annie pun sangat marah. Tak lama kemudian Ibu Cam pun datang untuk mengadakan pengecekan mendadak. Si Haley pun panik karena diam-diam dia telah membuat jebakan di pintu masuk. Dan tak lama kemudian Ibu Cam yang memaksa masuk pun karena jebakan yang dibuat Haley tadi. Akhirnya Annie dan Haley pun dihukum oleh Ibu Cam karena telah membuat banyak keonaran. Annie dan Haley pun ditempatkan di ruang isolasi di mana di sana tidak ada siapapun kecuali mereka berdua. Tiba-tiba hujan pun turun dan angin bertiup sangat kencang. Haley mencoba menutup jendela dan spontan Annie pun membantu Haley mendorong jendela itu juga. Dan dari kejadian itu akhirnya Haley dan Annie pun menjadi dekat dan mereka pun saling mengobrol satu sama lain. Dan mereka terheran karena ternyata mereka memiliki beberapa kesamaan, seperti suka makan selai kacang dan mereka lahir di tahun dan bulan yang sama.
Sampai akhirnya Annie pun bercerita bahwa ayah dan ibu mereka sudah bercerai. Annie berkata dia tidak pernah tahu ayahnya. Begitupun sebaliknya Haley, dia berkata bahwa ayah dan ibunya juga sudah bercerai. Kebalikannya si Annie yang belum pernah bertemu ayahnya, si Haley tidak pernah melihat dan bertemu ibunya sama sekali. Kemudian mereka, Annie dan Haley pun mengatakan bahwa mereka punya foto ayah dan ibu mereka, namun sobek di tengahnya. Beberapa saat kemudian, foto yang sobek di tengah itu pun disandingkan, dan betapa terkejutnya Annie dan Haley bahwa foto itu cocok. Dan dengan begitu, Annie dan Haley pun sadar bahwa mereka adalah saudara kembar. Kemudian Annie dan Haley pun saling berpelukan satu sama lain. Suatu malam Haley mengungkapkan ingin bertukar tempat dengan Annie. Itu semua bertujuan agar mereka bisa merasakan kehangatan kasih sayang dari ibu dan ayahnya yang dari kecil tak pernah mereka dapati. Mereka pun akhirnya saling menceritakan dan mempelajari kebiasaan mereka masing-masing, dan saling memperkenalkan seluruh anggota keluarga mereka yang berada di rumah. Namun Annie yang memiliki rambut panjang itu harus dengan rela hati memotongnya agar terlihat mirip dengan Haley. Sedang Haley pun juga harus berani mendidik telinganya agar juga terlihat mirip dengan Annie, kembarannya. Singkat cerita, camp musim panas pun berakhir dan mereka pun harus berpisah dan saling bertukar tempat tinggal. Singkat cerita, si Haley yang menjadi Annie pergi ke London untuk menemui ibunya. Dia pun dijemput asisten pribadinya yaitu Martin. Haley tiba di rumah Annie, ia pertama kali bertemu dengan kakeknya. Ia pun memeluk kakeknya dan mencium aroma kakeknya. Lalu ia pun bertemu dengan ibunya. Ia pun menangis dan terharu sambil mengatakan bahwa ia merindukannya. Di sisi lain, Annie yang menyamar menjadi Haley pun akhirnya bertemu dengan ayahnya. Annie tampak sangat gembira karena impiannya selama ini untuk bertemu ayahnya pun terkabul juga. Ayahnya di sini sudah merasa sedikit aneh dengan perubahan perilaku Haley yang terlihat lebih manis dan lembut. Singkat cerita, Annie yang menyamar jadi Haley pun telah sampai di rumahnya dan ia disambut oleh asisten pribadi ayahnya yang bernama Jessie. Namun anjingnya itu terus menggonggong karena anjingnya tahu dia bukan Haley yang asli, melainkan Annie yang menyamar jadi Haley. Annie melihat gadis yang dipacari ayahnya. Ayahnya pun memperkenalkan gadis itu kepada si Annie. Nama gadis itu bernama Meredith. Namun Annie tidak menyukai Meredith karena Annie tahu dia mata duitan. Si Annie menelpon Haley. Annie pun menceritakan tentang ayahnya yang berpacaran dengan Meredith. Namun di sisi lain, si Haley pun tidak peduli karena ia masih ingin bersama dengan ibunya. Di telepon, Haley berpura-pura jika ia kehilangan sinyal. Lalu ia pun menutup teleponnya. Kemudian ayah Annie pun berusaha memberitahu tentang pernikahannya dengan Meredith. Namun Annie terus menghindar. Kemudian sesampainya di rumah, Jessie, asisten pribadi ayahnya pun menanyakan sesuatu kepada Annie karena Jessie merasa ada yang berbeda dari Annie. Jessie mengatakan bahwa Haley tak seperti yang ia kenal sebelumnya. Sampai akhirnya Annie pun tak punya pilihan lain. Annie berterus terang pada Jessie. Annie mengatakan bahwa ia adalah Annie yang menyamar sebagai Haley. Jessie pun sangat terkejut, namun pada saat yang bersamaan ayahnya Annie pun datang. Jessie pun tak dapat menahan perasaannya, kemudian Jessie pun langsung memeluk Annie. Meskipun sudah tahu siapa sebenarnya Annie, Jessie pun tak mengatakannya kepada ayah Annie tersebut. Singkat cerita, ayah Annie pun punya kesempatan untuk berbicara dengan Annie. Dia mengatakan bahwa ia akan menikah dengan Meredith. Annie pun sangat kecewa dan marah atas keputusan ayahnya. Di sisi lain, si Meredith datang, ia mendekati Annie dan berkata jika ia dan ayahnya akan menikah 1 minggu lagi, tak peduli Annie suka atau tidak suka. Singkat cerita, Annie pun mengirimkan fax darurat ke Haley yang ada di London. Martin mengambil fax tersebut dan Haley pun melihatnya. Kemudian Haley pun keluar untuk segera menelpon Annie. Mereka pun berusaha merencanakan sesuatu. Singkat cerita, saat Haley keluar dari telepon umum, ia dikagetkan oleh kakeknya yang ternyata di sana diam-diam membuntutinya. Akhirnya sang kakek pun mengajak Haley ke taman dan mengatakan kepada Haley untuk menceritakan apa yang terjadi sebenarnya.
Singkat cerita, kepada ibunya, Haley pun mengakui bahwa dirinya bukan Annie, melainkan Haley. Ibunya pun terkejut dan merasa terharu. Dengan spontan sang ibu pun langsung memeluk Haley. Kemudian si Haley pun mengajak ibunya untuk bertemu dengan Annie dan ayahnya. Sang ibu pun menyetujuinya, dan sebenarnya Haley pun berbohong kepada ibunya bahwa ayahnya telah menunggu dirinya dan ibunya di sana. Ibunya tampak sangat gugup untuk bertemu dengan ayah Haley, sampai-sampai sang ibu pun kebingungan mengenai barang bawaan yang akan dibawanya. Singkat cerita, di hotel Meredith memperkenalkan Nick dengan orang tua Meredith, dan di saat yang bersamaan ibu dan Haley pun datang di hotel yang sama. Di sana ada Meredith, Annie, dan Nick. Di sebuah lift, ketika Meredith sedang mencium Nick, Elizabeth melihat mereka. Nick pun tampak tak percaya dengan apa yang dilihatnya, sebab Nick sama sekali tak tahu rencana anak-anaknya yang ingin mempertemukan mereka kembali. Di sisi lain, Meredith bertemu dengan Annie dan Haley. Mereka pun saling berpelukan. Lalu datang Jessie yang kemudian mengajak Elizabeth untuk berbicara di dalam kamar. Elizabeth pun sedikit marah karena mereka sudah berbohong kepadanya. Ditambah lagi sang ibu melihat Nick yang sedang berjumpa dengan Meredith di lift, yang membuat Meredith sedikit kecewa. Akhirnya si Annie dan Haley pun memberitahu ibunya bahwa ayahnya dan Meredith akan melangsungkan pernikahan. Tapi Annie dan Haley berencana untuk menyatukan mereka kembali. Tetap dengan tegas sang ibu berteriak bahwa ia tidak bisa bersatu lagi dengan ayahnya. Singkat cerita, Elizabeth bertemu dengan Meredith, dan ternyata Meredith sangat mengagumi Elizabeth. Elizabeth adalah perancang busana pengantin yang sangat terkenal. Meredith berkata ingin memakai rancangan busana pengantin dari Elizabeth. Di sisi lain, si Meredith pun tidak mengetahui bahwa Elizabeth adalah mantan istri Nick. Di sisi lain juga Nick penasaran dan mulai mencari-cari keberadaan Elizabeth dan ingin bertemu dengannya. Tak lama kemudian Nick pun menemukan Elizabeth dan terkesima melihatnya kembali setelah bertahun-tahun tak bertemu. Karena tergesa-gesa dan tidak melihat sekitar, akhirnya Nick pun terjebur ke kolam renang dan basah seluruh badannya. Nick pun kemudian dikagetkan dengan keberadaan Annie dan Haley. Mereka menceritakan semua bahwa selama ini ia telah bertukar tempat. Ketika Nick dan Elizabeth sedang asik ngobrol, Meredith tiba-tiba datang dan Nick pun memperkenalkan mereka semua kepada Meredith. Suatu malam, Annie dan Haley pun membuat kejutan untuk ayah dan ibunya. Mereka menyewa kapal pesiar dan menyiapkan makan malam romantis untuk ayah dan ibunya. Mereka juga membuat suasana di kapal itu sama seperti pada saat mereka pertama bertemu. Saat perpisahan pun tiba, Nick dan Elizabeth pun harus kembali ke tempat masing-masing. Namun Annie dan Haley pun meminta mereka untuk camping bersama. Saat sedang bersiap-siap untuk camping, tiba-tiba Meredith datang. Karena merasa tidak nyaman, Elizabeth pun memutuskan untuk tidak ikut camping dan membiarkan Meredith pergi camping bersama mereka semua. Suatu malam saat camping, Annie dan Haley pun mengerjai Meredith dengan menarik kasur Meredith ke dalam danau. Saat pagi hari, Meredith bangun, ia terkejut karena sudah berada di tengah-tengah danau. Meredith pun terjebur dan basah kuyup. Akhirnya Meredith pun sangat marah dan spontan Meredith meminta Nick untuk memilih antara dirinya atau anak-anaknya. Dan dengan entengnya Nick pun langsung memilih anak-anaknya. Kemudian di sisi lain, Nick mengajak Elizabeth ke ruangan anggur koleksinya. Tanpa sengaja Elizabeth mengambil salah satu botol anggur koleksinya. Nick mengatakan bahwa itu adalah anggur yang mereka minum di hari pernikahannya dulu. Elizabeth pun terbawa suasana. Tiba-tiba ketika mereka hendak berciuman, Jessie dan Martin pun datang. Akhirnya Elizabeth pun pergi meninggalkan Nick. Dan waktu perpisahan pun akhirnya tiba. Semua orang sangat bersedih dengan suasana itu. Annie dan Elizabeth pun pulang kembali ke London, namun mereka merasa sangat hampa.
Singkat cerita, Elizabeth dan Annie pun sampai di rumah. Tak disangka-sangka Haley pun ternyata sudah ada di sana. Begitupun dengan si Nick. Nick mengatakan bahwa ia tak ingin membuat kesalahan untuk yang kedua kalinya. Annie dan Haley pun sangat bahagia karena rencana mereka menyatukan kembali ayah dan ibunya telah berhasil. Mereka pun menikah kembali di kapal pesiar dan pada akhirnya semua orang pun berbahagia dan film pun berakhir. Nah, itulah guys seluruh alur cerita film yang berjudul The Parent Trap. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video aku kali ini. Semoga kalian senang dan semoga kalian terhibur. Sampai ketemu lagi di next video yang pasti dengan judul dan alur cerita film yang berbeda lagi ya guys. Dan terima kasih buat semuanya. Sekali lagi Mimin ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton